Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang aljabar. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian aljabar, unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan cara menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, baiklah langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian aljabar. Pada pengerjaan bentuk aljabar, sebuah bilangan atau beberapa bilangan yang belum diketahui dapat diwakili dengan simbol atau huruf, misalnya A, B, X, atau Y. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada 7 ditambah 5, 7A ditambah 5, 5A ditambah 3B ditambah 13, terus 8 dikali 9, 8A dikali 9B. Nah, kira-kira dari beberapa contoh tersebut, manakah yang termasuk ke dalam bentuk aljabar? Yang termasuk ke dalam bentuk aljabar yaitu bagian 2, bagian 3, dan bagian 5. Karena bagian tersebut atau contoh tersebut itu memiliki atau belum diketahui nilainya. Karena pada bagian tersebut diwakili dengan simbol atau huruf. Selanjutnya yaitu tentang arti penulisan pada bentuk aljabar. Sesuai dengan pengertian operasi perkalian bilangan bulat, maka arti penulisan bentuk aljabar yaitu sebagai berikut. Yang pertama misalkan 2 dikali A. Nah, ini ditulis 2A dalam aljabar. Artinya 2A ini didapat dari A ditambah A, atau 2A itu sama dengan A ditambah A. Terus contoh lagi misalkan 5A. Nah, ini didapat dari 5 dikali A, yaitu sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak 5 kali. Atau misalkan arti A pangkat 2. Nah, ini kan ada A pangkat 2. Ini dibacanya A kuadrat atau A pangkat 2. Artinya ini A kuadrat tersebut didapat dari A dikali A. Jadinya A pangkat 2 atau A kuadrat. Sedangkan kalau A pangkat 5 itu didapat dari A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Nah, itu arti penulisan pada bentuk aljabar. Ini sama seperti operasi perkalian bilangan bulat, tetapi dia itu bilangan dengan huruf kalau dalam aljabar. Selanjutnya yang ketiga ada unsur-unsur pada bentuk aljabar. Di dalam aljabar itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada yang namanya variabel. Variabel ini adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Contoh misalkan variabel pada bentuk aljabar 10x ditambah 8y. Yang termasuk variabelnya itu adalah x dan y-nya. Nah, ini dinamakan variabel. Yang hurufnya itu dinamakan variabel kalau dalam aljabar. Jadi yang tandanya itu kalau huruf berarti dia variabel. Cara membedakannya. Terus yang kedua ada yang namanya suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, suku ini dia bisa berbentuk koefisien dan variabel atau hanya berbentuk konstantanya saja. Contoh misalkan banyak suku pada bentuk aljabar 10x ditambah 8y, yaitu ada 2. Ini sukunya nih. Berarti di sini ada 2 suku kan, 10x dan 8y, yaitu 10x dan 8y. Itu yang namanya suku. Terus yang ketiga ada yang namanya konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi kalau misalkan dalam bentuk aljabar itu contohnya nih 10x ditambah 8y ditambah 3.
Konstanta dari bentuk aljabar ini yaitu 3. Kenapa? Karena dia tidak memuat variabel. Konstanta itu dia tidak memiliki variabel. Itu cara membedakannya. Kalau variabel itu huruf, kalau konstanta itu yang tidak memiliki huruf di bentuk aljabarnya. Di bentuk aljabar belum tentu ada konstantanya. Contohnya yang tadi tuh 10x ditambah 8y. Berarti dia nggak ada konstantanya. Kalau bentuk yang ketiga ini 10x ditambah 8y ditambah 3, nah dia memiliki konstanta. Konstantanya itu yaitu 3. Nah itu cara membedakan mana variabel, mana suku, mana konstanta. Dan yang terakhir ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah bilangan dari setiap suku yang memuat variabel pada bentuk aljabar. Jadi koefisien itu bilangan yang ada di depan hurufnya atau yang di depan variabelnya. Contoh bentuk aljabar yang tadi, misalkan 10x ditambah 8y ditambah 3. Koefisiennya itu yaitu 10 dan 8. Tuh. Nah, ini koefisiennya nih yang memuat variabel atau yang ada di depan variabel, biasanya itu koefisien itu. Nanti anak-anak jangan sampai salah kalau misalkan ada bentuknya X aja atau Y aja. Nah, dia memiliki koefisien sebenarnya, cuma dia nggak ditulis. Jadi koefisien dari X dan Y ini yaitu 1. Cuma kalau 1 dalam aljabar itu tidak pernah ditulis. Jadi koefisien itu yang memuat variabel atau yang ada di depan variabel. Paham ya kira-kira cara membedakan variabel mana, suku, konstanta, dan koefisien ini itu semua termasuk unsur-unsur pada bentuk aljabar. Selanjutnya yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, dalam menyederhanakan bentuk aljabar ini dilihat dari suku-suku yang sejenis. Suku-suku sejenis ini adalah suku-suku atau suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya. Contoh pasangan suku yang sejenis misalkan ada 5x dan min 2x. Dilihat dari variabelnya. Di sini kan x-nya tuh ada x, berarti kan sama x. Dan dia pangkatnya juga sama. X ini kan pangkat 1, cuma nggak ditulis. Makanya dinamakan ini sejenis, suku yang sejenis. Contoh lagi misalkan 3a kuadrat dan 2a kuadrat. Ini termasuk suku yang sejenis juga. Variabelnya sama, yaitu a. Pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 2. Nah, itu makanya disebut suku yang sejenis. Terus contoh lagi misalkan Y dan 4Y. Nah, ini sudah jelas ya. Suku yang sejenisnya atau variabelnya itu ada Y. Nah, jika suku sejenis ini sama, misal ini nanti bisa disederhanakan. Hampir mirip dengan nanti operasi penjumlahan dan pengurangan caranya itu. Contohnya misalkan ini dia. Contoh yang pertama yaitu 3a kuadrat ditambah 2a kuadrat. Nah, karena ini suku yang sejenis kan, a kuadrat dengan a kuadrat, ini bisa disederhanakan. Cara menyederhanakan itu bisa dengan cara distributif. Maksudnya distributif itu, kalau sukunya sejenis, kita bisa jumlahkan, karena ini plus ya, atau penjumlahan, kita bisa jumlahkan koefisiennya. Yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5 kan. Nah, berarti 3a kuadrat ditambah 2a kuadrat itu bisa kita sederhanakan jadi 5a kuadrat. Selanjutnya yang kedua, contohnya 5x dikurang 3 dikurang 2x ditambah 4. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Yang mempunyai variabel dengan yang mempunyai variabel 5x dikurang 2x berarti kan. Nih 5x dikurang 2x. Terus yang tidak mempunyai variabel atau konstantanya berarti kan negatif 3 dan 4. Ini kita bisa sederhanakan juga. 5x dikurangi 2x berarti kan 5 dikurangi 2 yaitu 3x. Sedangkan min 3 ditambah 4 ini jadinya kan 1. Min 3 ditambah 4 itu kan 1. Jadi bentuk sederhananya itu hasilnya 3x ditambah
1. Nah, itu cara menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya, cara menyederhanakan ini sama seperti operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, itulah materi pada video kali ini. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan latihannya. Ada 3 nomor, tetapi ini bercabang ya. Ada ABC, terus ya ABC, ada yang AB, ada yang AB. Soal yang pertama itu tentukan variabel banyaknya suku dan koefisien berdasarkan bentuk aljabar berikut. Ini Bapak akan contohkan satu nomor ya, yang 1A misalkan. X kuadrat dikurang 2X ditambah 5. Nanti ya kita contohkan, kerjakan. Terus selanjutnya kalian bisa lihat untuk nomor 1. Terus yang nomor 2, tentukan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini tinggal tentukan konstantanya. Mana yang termasuk konstanta, kalian tinggal tulis konstantanya berapa, misalkan gitu. Terus yang ketiga, ini yang perhitungan, yaitu sederhanakan bentuk aljabar berikut. Seperti yang tadi Bapak jelaskan di contoh yang menyederhanakan itu, kalian coba kerjakan A dan B-nya. Oke, kita bahas yang nomor 1. Misalkan di sini yang X kuadrat dikurang 2X ditambah 5. Manakah yang termasuk variabel? Terus banyaknya suku ada berapa? Koefisiennya juga apa misalkan. Yang termasuk variabelnya berarti di sini apa? Variabel itu nanti cara mengerjakannya seperti ini. Variabel sama dengan apa? X kan. Di sini cuma ada satu variabel yaitu X. Terus banyaknya suku ada berapa? Di sini hitung. Kan tadi pemisahnya itu tanda penjumlahan atau pengurangan kan. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Banyak suku berarti ada 3. Banyak suku misalkan. Banyak sukunya itu ada 3 berarti. Terus yang terakhir koefisiennya berdasarkan bentuk aljabar berikut. Koefisiennya ada apa aja? Koefisien. Tadi itu kan koefisien itu yang mempunyai variabel kan. Berarti koefisiennya itu mana? Ini kan 1, 2. Berarti 1 dan 2. Gitu cara mengerjakannya untuk soal nomor 1. Sisanya kalian kerjakan sendiri. Jangan lupa nanti tugasnya atau latihannya dikumpulkan. Nah, itulah pembelajaran pada video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.